Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Rohis SMK Negeri 1 Luragung. Kita masuk ke sesi kedua, yaitu kita membahas dengan pembahasan yang sama mengenai toharoh. Baik Pak, langsung saja kita masuk ke pertanyaan. Jadi begini Pak, bagaimana batasan berwudu dalam membasuh wajah? Dan bagaimana juga ketika terhadap orang yang botak? Ya, dalam berwudu membasuh wajah itu merupakan salah satu rukun, sehingga dalam Al-Quran dinyatakan bahwa dalam berwudu itu ada perintah faksilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Dengan demikian maka bagian tubuh yang termasuk wajah itu wajib dibasuh dalam wudu. Nah, persoalannya apa saja batasan wajah? Nah, para ulama fikih khususnya di kalangan Syafi'iyah itu menjelaskan bahwa wajah atau bagian tubuh termasuk wajah itu kalau dari sisi kiri ke kanan itu mulai dari telinga kanan ke telinga kiri, dari atas mulai dari dagu sampai ke dahi. Nah, batasannya adalah di tempat tumbuhnya rambut. Nah, bagaimana halnya dengan orang yang tidak berambut? Apakah yang kalau misalkan tumbuh rambutnya di tengah, apakah harus sampai ke tengah? Nah, dalam hal ini batasannya itu diperkirakan. Umumnya batasan wajah itu seperti itu. Maka misalkan tumbuh rambutnya sebelah sini adalah sampai di sini. Nah, ketentuan dalam membasuh wajah ketika berwudu itu berlaku bagi segala yang tumbuh di wajah. Entah itu berupa rambut, kalau ada kulit atau daging yang tumbuh di sana berarti wajib dibasuh. Nah, dalam hal ini yang sering kali ada kesalahpahaman atau mungkin salah penerapan, ada orang yang godengnya, ya kalau orang Sunda itu godengnya panjang, dia tumbuh di depan telinga. Maka karena dia tumbuh di antara area wajah, maka sebetulnya rambut yang tumbuh di sini wajib dibasuh. Kalaupun misalkan panjang, misalkan lebih panjang ada 1 meter misalnya, maka di sana bagian yang ini tidak boleh disingklatkan, boleh ditarik ke sini. Kalau ditarik ke sini berarti kan nanti tidak terbasuh. Maka disinilah perlunya kita mengerti batasan wajah bahwa segala rambut yang tumbuh di depan telinga itu termasuk wajah, maka diwajibkan. Sehingga kalau panjang sekalipun, maka bagian ini harus dibasuh terkena air. Nah, demikian juga misalnya ketika ini ada kontradiksi misalkan dengan membasuh kepala. Batasan kepala itu adalah batasan sampai ke tempat tumbuhnya rambut. Idealnya memang kepala yang wajib dibasuh, kepala yang wajib diusap itu adalah area kepala. Nah, bisa jadi karena anak muda misalkan sebelum wudu sudah memakai minyak rambut karena takut minyak rambutnya menghilang sehingga kebetulan rambutnya panjang. Nah, di sini jangan sampai kesannya mengusap rambut, tetapi yang diusap adalah kepala. Maka kalau rambutnya panjang tidak boleh misalkan kayak gitu aja. Hanya misalkan sudah pakai minyak rambut, hanya pada istilahnya tuh hanya dibasahi rambut ujungnya saja, atau yang panjang hanya bagian ujungnya saja. Itu bukan mengusap kepala, itu namanya mengusap rambut. Karena yang disyariatkannya kepala, maka tidak sah kalau hanya rambutnya saja. Nah, tapi kalau misalkan rambutnya masih berada di area kepala ujungnya, kemudian dibasahi dan menimbulkan basah juga ke kulit kepala, maka itu diperbolehkan. Seperti itu. Dan satu lagi Pak, jika air dibasahkan dalam tisu, apakah
itu boleh digunakan untuk mensucikan, Pak? Kalau air digunakan untuk bersuci dengan cara dicelupkan dulu tisu ke dalamnya, lalu tisu yang basah itu digunakan untuk bersuci, maka kalau selama kategorinya cukup mengusap bisa. Tapi ingat bahwa dalam membersihkan najis, ya, terutama dalam membersihkan najis, syaratnya itu adalah dibasuh, bukan diusap, bukan dibasahi, tapi dibasuh. Kategori minimal dibasuh adalah bahwa air itu mengalir. Jadi misalnya di sini ada darah nih, darah itu kan najis, maka kita tidak hanya cukup mengusapkan tisu basah atau kain basah dilap begitu saja, itu tidak mencukupi. Tetapi bisa saja dengan kain yang basah atau tisu yang basah dihilangkan dulu air darahnya, setelah hilang kemudian dibasuh. Dibasuh itu artinya air itu mengalir. Nah, sama halnya dengan ada kotoran di lantai misalnya. Misalkan katakanlah ada kotoran ayam, maka cara menyucikannya adalah buang dulu kotorannya sampai hilang bentuknya, hilang warnanya, hilang baunya, hilang rasanya, dicoba dulu. Ya. Tetapi kalau misalnya udah nih hilang sifat-sifatnya, nah maka langkah terakhir adalah setelah hilang semua wujud dari najis itu, maka wajib disiram. Tidak boleh hanya dilap basah, karena kalau dilap basah tidak mencukupi syarat untuk basuhan. Syarat suci adalah dengan cara basuhan. Nah, uniknya dalam membersihkan najis itu memang beda dengan wudu atau mandi. Kalau membersihkan najis itu bisa dilakukan tanpa syarat niat, bahkan tanpa prasangka manusia. Contoh, di tengah lapang itu ada kotoran. Nah, ketika ada hujan besar, lalu kotoran itu hilang, maka tanah itu otomatis suci. Di sana kan tidak ada peran manusia. Atau misalkan di atas genting itu ada kotoran burung, dengan adanya hujan kotoran itu hilang, maka itu otomatis juga suci. Ya. Jadi tidak perlu, itu kan belum dicuci oleh manusia, tidak seperti itu kalau najis. Tapi kalau wudu atau mandi itu disyaratkan niat. Dalam istilah fikih disebutnya kalau ibadah wudu dan mandi itu termasuk dalam kategori ghairu ma'qulatil makna. Ya, maka di sana disyaratkan niat untuk keabsahannya. Beda dengan najis. Kalau najis itu masuk ke dalam kategori ma'qulatil makna. Ma'qulatil makna itu dengan dibasuh atau terbasuhnya itu sudah kelihatan bahwa maksudnya adalah membersihkan najis. Itu beda antara bersuci dari hadas maupun dengan bersuci dari najis. Jadi kalau najis itu kalau tidak disyarat, tidak disengaja oleh manusia, dengan air hujan otomatis itu bisa jadi suci. Jadi sebelum kita tutup, mungkin ada pesan-kesan untuk kita semua. Ya, baik. Semua warga SMK Negeri 1 Luragung, baik kalangan guru, TU maupun siswa pada khususnya dan kaum muslimin pada umumnya, saya ingin mengingatkan bahwa persoalan tohara ini sangat urgen dalam kehidupan kita selaku umat Islam. Karena tohara itu berkaitan erat dengan sah tidaknya kita melaksanakan ibadah, khususnya sholat. Oleh karena itu, saya berpesan tetaplah belajar tentang hukum-hukum Islam, khususnya mengenai tohara, agar dalam melaksanakan ibadah kita berada dalam kondisi yang sah dan tidak mubazir hanya karena tidak sah bersuci yang mengakibatkan kita tidak sah juga dalam melaksanakan ibadah. Masih banyak persoalan-persoalan yang terkait dengan masalah tohara yang di lapangan masih tidak dihiraukan sebagaimana mestinya oleh sebagian besar umat Islam. Apalagi di kalangan kaum wanita, masalah-masalah haid, nifas, darah istihadah dan lain-lain itu merupakan masalah-masalah yang muncul sehari-hari, tetapi seringkali ibu-ibu yang sudah secara kodrati mengalami hal seperti itu kebingungan bagaimana dalam mempraktekkan bersuci terkait dengan hal-hal seperti tadi. Mudah-mudahan kajian tentang toharoh kali ini yang sangat singkat ini menjadi modal untuk belajar lebih lanjut di masa-masa yang akan datang. Terima kasih.
Akhirnya di tengah suasana Ramadan kali ini, kami atas nama keluarga besar SMK Negeri 1 Tulungagung mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bulan Ramadan tahun 1440 Hijriah. Semoga kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan sebagai manusia-manusia yang takwa. Amin ya rabbal alamin. Baik Pak, terima kasih untuk penjelasan kali ini. Kita cukupkan sekian, semoga kita dapat mengambil hikmah dan pelajarannya. Jangan lupa jaga kesehatan dan selamat menunaikan ibadah puasa. Ditutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.